Oke, dan sebelum kita mulai acara ini, mari kita bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Amin. Oke, bagaimana kabarnya saudara-saudaraku semua? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Basuki Pak sehat Kili ya. sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Disugesti terus, dimotivasi terus fisiknya ya, insya Allah sehat ya. Dan mari kita jaga juga kondisi tubuh. Nah, saat-saat ini saat-saat yang cukup rentan juga. Jadi mari kita maksimalkan termasuk ikhtiar-ikhtiar kita untuk menjaga kondisi. Oke, untuk acara malam ini kita akan melakukan diskusi, konsultasi, tanya jawab, bedah kasus, dan alhamdulillah kemarin di grup KBS sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, saya share dulu. Masuk ya, ini saya ya. Share screen-nya masuk. 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 Siap. Sebentar. Oke. Pertanyaan yang pertama, ya di sini ada Ibu Istiqonah. Apakah Ibu Istiqonah hadir? Jadi kalau pertanyaannya mau dijawab di acara ini wajib hadir. Ya, kalau enggak kita akan berikan kepada penanya berikutnya. Karena kenapa seperti itu? Karena kami butuh pendalaman fakta dan juga penyampaiannya biar terjelaskan kepada person yang bertanya. Harapannya sih bisa memberikan penjelasan yang gamblang. Nah, ini Bu Istiqonah sepertinya belum masuk. Oke, kita pindah kepada Pak Usnul Makassar. Usnul Fauzi, apakah ada? Bisa direspon? Ada, Ustaz. Siap. Oke, ini ada pertanyaan yang yaitu contoh kasus. Berikut proposal sirkah dari salah satu UMKM kuliner di Makassar. Mereka menawarkan sirkah akad musyarakah, yaitu turunan sirkah mudorobah menurut buku USA. Buku USA adalah udah sirkahin aja. Ya, jadi bukan buku dari Amerika ya. Halaman 40, pertanyaan saya, berdasarkan buku USA halaman 65, modal sirkah akan selalu ada di dalam sirkah untuk dikelola dan baru akan dikembalikan setelah putus atau selesai. Mengacu di kalimat yang dilingkari, berarti sirkah di atas sudah betul ya, memastikan kembali. Itu ada faktanya ya, waktu awal ya? Iya, ada, Ustaz. Oh, enggak saya copy ya? Nggak di copy sepertinya, Ustaz. Oh, bisa di-share ulang nggak ya? Bentuk gambar, Ustaz. Oh, bentuk gambar. Iya. Sebentar. Tak lihat dulu. Soalnya kalau nggak paham faktanya, nanti nggak seru. Dan juga biar yang lain juga paham. Waktunya sebentar. Itu soalnya agak atas-atas ya. Oke. Oh, ini ya gambarnya. Siap. Saya download dulu. Oke. Lalu saya buka dulu.
Oke. Saya share screen lagi ya. Bisa dilihat ini fotonya? Bisa. Bisa ya? dilihat. Siap. Sistem kami adalah akad musyarakah di mana investor bersifat pasif. Jadi tim manajemen yang bertanggung jawab atas handling store. Dengan sistem bagi hasil keuntungan 50-50 yang akan diterima setiap bulannya. Estimasi modal kemitraan satu cabang. Lebih kurangnya dinilai 200 juta. Untuk satu outlet dan sudah include dengan biaya administrasi dan renovasi. Biaya kemitraan selama 3 tahun, manajemen SDM, marketing cost, bahan baku, kitchen equipment. Ya, note exclude biaya sewa tempat, plus lokasi akan disurvei langsung oleh tim manajemen kami. Modal sepenuhnya digunakan untuk outlet pihak apa ini? Pihak tidak mengambil keuntungan dari modal yang disetor. Pihak apa ini maksudnya, Pak Usdul? Pihak brandnya, Ustaz. Sengaja Kenapa? nama brandnya sama yang kayak di atas tes, jadi Ya, pihak tidak manajemennya mengambil lebih tepatnya, Ustaz. keuntungan dari modal yang disetor. Iya, pihak manajemennya, Ustaz, maksudnya. Oke. Di akhir kontrak nantinya seluruh dana investasi awal akan dikembalikan sepenuhnya kepada investor jika kontrak berakhir atau mengajukan kontrak lagi tanpa menarik dana investasi. Keuntungan dicairkan setiap bulannya. Estimasi riwayat keuntungan per outlet bisa 20 sampai 30 juta per bulan, ROI 10 sampai 12 bulan. Oke, kita bahas sedikit. Tadi yang ditanyakan apakah sudah benar? Nah, yang harus dipahami ya dari sirkah mudoroba ya. Jadi kalau sirkah musyarakah itu sebenarnya skemanya adalah PL plus PM ya. Ini ketemu PM. Nah, jenengan ini investor posisinya di sini nih. Nah, kalau dia bilang musyarakah ya, sebenarnya selain jadi pengelola dia juga ngeluarin modal. Nah, pertanyaannya dia jadi juga ngeluarin modal nggak? Nah, karena kalau dia tidak ngeluarin modal, maka sebenarnya dia mudorobah. Karena yang dibicarakan di situ hanya modal 200 juta, kurang lebih kan begitu kan. Itu dipahami dulu. Pak Usnul bisa memahami? Iya, siap, Ustaz. Oke. Kemudian yang berikutnya, oke. Jadi sistem kami adalah musyarakah di mana investor bersifat pasif. Yes, yang namanya investor, pemodal, selama dia juga tidak menjadi pengelola, dia memang bersifat pasif. Jadi hanya memasukkan objek akad modal dia. Oke. Jadi kalau pemodal objek akadnya memang modal, bukan amal pengelolaan, bukan badannya. Maka memang pemodal itu nggak boleh mengelola gitu loh. Ya, kan kalau di rukun syirkah itu kan ya, itu kan satu al-aqidani, dua pihak yang berakad atau para pelaku akad ya. Ada pengelola, ada pemodal. Dua adalah objek akad ya. Kalau pengelola itu objeknya amal. Dan pemodal itu objeknya modal. Yang ketiga adalah sigotnya atau ijab qabul. Oke. Maka kalau dia berdiri murni sebagai pengelola, dia wajib beramal karena itu objeknya dia. Kalau dia berposisi murni sebagai pemodal, maka objek dia adalah modal. Maka pemodal kalau disuruh beramal itu sebenarnya nggak boleh jadi pengelola gitu loh. Pengelola juga suruh ngeluarin modal itu sebenarnya nggak boleh karena bukan objeknya dia. Kecuali dia melakukan kedua hal ini, baik dari sisi pengelola maupun pemodal, karena inan juga seperti itu. Oke. Makanya nggak bisa dia dibilang pemodal kalau dia itu nggak ngeluarin modal. Nah, beberapa hal yang sudah sering terjadi itu ya. Kemarin kami ada dapat cerita ya. Jadi dia jalanin bisnis. Nah, tercetusnya bisnis itu gara-gara masukan ide dari seseorang. Dibantuin gitu loh. Tapi dia hanya ide sebenarnya.
atau ngasih masukan. Tapi gara-gara masukan itu dia bisa jadi punya bisnis yang besar. Nah, kemudian berarti kan dia sebenarnya beramal enggak karena bukan pengelola, bermodal enggak. Nah, dia sama pemilik bisnisnya dikasih saham. Saham itu kan sebenarnya kepemilikan modal atau kepemilikan harta. Nah, dia dikasih saham, saya kurang tahu berapa, misalnya 10%, misalnya begitu. Pertanyaannya, sah nggak orang itu dapat 10% setiap bulan bagi hasil? Tidak. Kenapa? Karena dia nggak masukin dua objek ini, nggak memasukkan salah satunya. Maka dia nggak boleh berbicara tentang bagian dari bagi hasil. Kenapa? Karena kalau dia sudah bicara tentang bagi hasil, itu kan selalu ya kan sirkah itu kan begini ya, sirkah ya itu harus ada bisnisnya. Oke, nah bisnis ini nanti dapat keuntungan. Oke, nah maka apa di yang kita posisikan loh keuntungan ini milik siapa? Oh pemilik bisnisnya. Nah bisnis ini miliknya siapa? Oh milik sirkahnya. Oke, berarti pelaku sirkahnya siapa? Misalnya ada si A sama si B. Ini pengelola, ini pemodal, misalnya begitu. Maka memang si B sama si A inilah yang berhak atas keuntungan yang dibagi hasil gitu loh. Maka kalau Anda berbicara tentang bagi hasil, ya itu dikarenakan berbicara bagi hasil dari keuntungan. Kan gitu. Dan kalau Anda berbicara tentang keuntungan, pasti berbicara tentang apa? Kepemilikan bisnis. Maka tidak mungkin orang meminta kompensasi itu bagi hasil kalau dia nggak memasukkan, ya kalau dia bukan menjadi pemilik bisnisnya atau bisnis owner-nya, nggak mungkin. Oke, Anda misalnya bisnis sendirian, Anda jalanin, kalau dapat untung, ada orang lain minta, apakah dia berhak? Nggak bakalan. Kenapa? Loh saya itu pemilik bisnisnya, Anda bukan lah, kok Anda minta keuntungan saya? Kan gitu lah. Oke. Nah, dan kalau sudah berbicara tentang kepemilikan bisnis, maka terhadap potensi surplusnya atau keuntungannya, dia boleh mendapatkan bagi hasil. Boleh. Tapi ingat, kalau sudah berbicara tentang kepemilikan bisnis, itu harus satu paket, bukan hanya membicarakan keuntungan, tapi membicarakan kerugian juga. Gitu loh. Makanya nggak mungkin dia minta bagi hasil, tapi bagian rugi dia nggak mau, itu nggak mungkin. Wong itu satu paket kok. Sama kalau Anda bisnis sendiri, jalanin sendiri, modal sendiri, lakoni sendiri, dapat untungan di PDW. Nggak boleh orang lain minta. Iya kan? Kalau dalam bagian dari bagi hasil loh ya, kalau minta sedekahnya beda lagi. Oke. Tapi kalau pada saat itu rugi, bisa nggak Anda juga alihkan kerugian itu kepada pihak lain? Nggak bakalan bisa. Pak, saya rugi, kamu harus nanggung. Loh, emang saya pemilik bisnisnya. Terus pokoknya kamu ikut nanggung. Bisa nggak? Nggak bakalan bisa. Oke. Nah, pertanyaannya, si A ini yang dia dapat 10% ini nggak pernah masukin amal, nggak pernah masukin modal. Dan kok bisa dapat 10%? Gitu loh. Dari keuntungan. Maka ini 10% yang tidak sah atau batil ini. Gitu loh. Bisa dipahami ya? Oke. Padahal orang pemilik bisnisnya itu dalam rangka ngasih rasa terima kasih gitu loh. Akhirnya dia memberikan nilai sahamnya. Itu terima kasih yang salah gitu. Kalau mau terima kasih, boleh dia ngasih kepada orang itu, tapi tajuknya bukan bagi hasil, yaitu kegiatan tabaruk. Gitu loh. Hanya pemberian saja dan tidak boleh difikskan berapa nominalnya dan kapan ngasihnya. Kalau ternyata nggak dikasih juga nggak apa-apa. Kan gitu kan. Ini tadi ngomongin apa ya kok sampai sini? Oh, mengenai bagi hasil. Ini ya. Oke. Nah,
Jadi akad musyarakah di mana investor bersifat pasif, ya. Jadi kalau pengelola nanti memang harus beramal pengelolaan itu badannya. Tapi kalau investor memang modalnya. Makanya di dalam Islam itu dikasih kesempatan, Anda nggak perlu ngeluarin effort apa-apa. Tapi Anda tetap harus masukin objek, yaitu modal. Maka Anda insya Allah bisa mendapatkan yang namanya passive income kalau memang ada keuntungan. Jadi bisa sebenarnya kita nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, dapat income lanjutan itu continue itu bisa di dalam Islam. Tapi tetap harus punya objek. Nah kalau MLM itu nggak punya objek dia, kok bisa dapat passive income itu salah. Yaitu apa modal. Makanya posisi tertinggi menjadi seorang pebisnis itu adalah menjadi investor, Pak. Menjadi investor itu posisi tertinggi. Dan ingat ya, investor itu pebisnis. Kenapa? Karena dia business owner. Dikarenakan objek akad terhadap modalnya. Kan gitu. Nah, kelebihannya apa? Itu investor itu kalau dia hanya pemodal, dia tinggal duduk-duduk nunggu hasil. Dan itulah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Kenapa beliau itu bisa mendapatkan juga cukup banyak harta dari syirkah? Karena beliau invest ke banyak orang. Gitu loh. Yang akhirnya tidak perlu banyak ribet. Jadi pengelola itu kalau mau punya banyak syirkah itu juga boleh, Pak. Tapi ingat, objek dia amal, maka nggak mungkin kalau nggak ngurusin. Maka apa? Kalau dia seorang pengelola, ya punya 5 aja, itu udah mumet sebenarnya. Karena yang dia urusin banyak, apalagi kalau 5 itu gede-gede. Nah, tapi kalau investor mau punya 100 saja nggak masalah. Kan enak. Makanya apa? Jadikan tujuan Anda besok-besok adalah menjadi posisi tertinggi dalam bisnis, yaitu menjadi investor. Agar apa? Anda bisa berinvest dengan cerdas tapi ya, dengan yang pintar ya. Jangan ngawur. Nah, bisa invest ke bisnis yang ideal, yang berpotensi juga untung dengan baik. Ya, yang mana? Nanti kalau bisa melakukan itu, Anda bisa berpotensi punya passive income yang rutin. Yang besar, yang tidak perlu mengeluarkan effort tenaga. Yang mana kalau seperti itu, berarti waktu Anda cukup fleksibel. Dan kalau waktu Anda sudah cukup fleksibel, berarti apa? Punya waktu yang cukup untuk berdakwah. Akhirnya kewajiban dakwah tercapai, kewajiban nafkah tercapai. Abdurrahman bin Auf uangnya sebanyak itu, tapi tidak pernah absen di dalam jihad. Gitu. Tapi beliau nyantai karena memang materinya ada. Gitu kan. Oke. Nah, sekarang estimasi modal kemitraan satu cabang kurang lebih 200 juta untuk satu outlet. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Sudah include dengan biaya administrasi, renovasi, kemitraan selama 3 tahun, SDM, marketing cost, bahan baku, kitchen equipment. Ya. Tapi di sini disampaikan modal sepenuhnya digunakan untuk outlet. Pihak pengelola tidak mengambil keuntungan dari modal yang disetor. Nah, pertanyaannya, kalau biaya kemitraan ini kemitraannya sama siapa? Sama pengelolanya kan, Pak Usnu? Apakah masih aktif? Iya, Ustaz. Sama pengelolanya sepertinya, Ustaz. Oke, kalau ada biaya kemitraan, terus biaya itu buat siapa? Ya buat dia toh. Iya juga ya. Iya dong. Memang mau dikasihin ke orang. Oke, sebenarnya boleh pengelola memasukkan biaya kemitraan itu atau sewa brand. Gitu loh. Ya, tapi sebenarnya positioning-nya harus tepat, nanti pembahasannya berbeda. Oke. Kemudian biaya administrasi ini administrasi apa? Karena kalau dia bersyirkah sama dia, harusnya nggak ada biaya administrasi. Karena apa? Karena itu bagian dari pengelolaan. Kok tidak ada biaya administrasi? Gitu loh. Berarti biaya administrasi itu kepada siapa? Ke dia. Berarti dia mendapatkan keuntungan dari biaya administrasi itu. Kenapa? Wong ini mau syirkah, bukan mau ijaroh. Itu. Oke. Kalau memang biaya-biaya renovasi, ya oke, memang bagian dari syirkah. Manajemen SDM, marketing cost, bahan baku, iya, kitchen equipment, itu memang bagian dari modal. Itu, oke. Kemudian, di akhir kontrak nantinya seluruh dana investasi awal akan dikembalikan sepenuhnya kepada investor jika kontrak berakhir atau melanjutkan kontrak lagi tanpa menarik dana investasi.
Kalau ini saya sependapat, benar. Ya. Nah, keuntungan dicairkan setiap bulannya. Estimasi riwayat keuntungan per outlet bisa 20-30 juta per bulan. Memang kalau dia 200 juta, keuntungan per bulannya 20, sebenarnya BEP-nya di 10 sampai 12 bulan ini. Nah, berarti apa? Kalau memang faktanya seperti itu, bagi hasilnya itu baru bulan ke-10, 12 itu. Nah, pertanyaannya, Anda mengeluarkan 200 juta, oke, Anda mengeluarkan 200 juta, baru bagi hasilnya di bulan ke-10. Ya, itu pun kalau 50-50 berarti hasilnya 10 juta. Oke, dan ini berapa lama ini anunya? Kerjasamanya? 3 tahun kan? 3 tahun tuh ya. Ya masih cukup worth it, tapi ingat bagi hasilnya nanti setelah BEP gitu loh. Ya. ROI itu harusnya prosentase, bukan waktu. Kalau waktunya itu BEP. Ya. Begitu ya. Nah, itu untuk pertanyaan yang ini, Pak Usnul. Bisa dipahami ya? Siap Ustaz. Ya. Mulai gini ya. Oke. Para pelaku syirkah, baik pengelola maupun pemodal adalah para pemilik bisnis atau perusahaan. Nah, kalau kasus di atas, itu kan syirkah per outlet. Apakah pemodal outlet tersebut berhak atas seluruhnya? Oh, enggak. Dia berhak atas bisnisnya saja, yaitu outlet itu. Dia tidak masuk ke holding. Beda kalau silkahnya memang silkah holding. Maka semuanya itu bisnisnya dia. Nah, kalau yang disampaikan dalam hal ini sebenarnya silkah per outlet. Maka yang dibilang menjadi pemilik adalah pemilik terhadap bisnisnya, yaitu di outlet itu saja. Begitu, Pak Usnul? Berarti kalau misalkan kita cerita omset lain lagi berarti Ustaz ya? Omset. Saham maksud saya Ustaz. Kenapa saham? Kalau misalkan syirkahnya kan kalau Ustaz tadi bilangnya kalau yang outlet tadi oke, kita clear tadi bahwa ini kepemilikannya hanya untuk satu outlet saja. Nah, kalau misalkan kepemilikannya tadi secara holding berarti ada apa tadi namanya pembagian saham tadi Ustaz ya? Kalau di holding, ya kalau di holding agak panjang dia. Jadi gini. Jadi ini holdingnya. Ya kan? Nah, sebenarnya holding ini mungkin punya outlet sendiri nih. Outlet 1, outlet 2, outlet 3, outlet 4, misalnya begitu. Nah, ini milik sendiri yang ini milik sendiri. Nah, di sini dia baru ada pemodal misalnya. Maka yang sirkah di sini nih. Nah, di sini juga ada pemodal. Ini pemodal 1, ini pemodal 2, misalnya begitu. Maka kan hanya outlet ini yang menjadi pemodal, miliknya pemodal 2, outlet ini saja yang jadi pemodal 1. Nah, kalau yang ditanyakan gimana? Saham apanya? Kalau misalkan yang outlet ketiga dan keempat sudah selesai sirkah, Ustaz, secara kepemilikan berarti kembali ke kepemilikan yang holding tadi, Ustaz ya? Jadi yang dimiliki itu bisnisnya, bukan brandnya. Gitu loh. Maka kalau bisnisnya selesai, kalau akad brandnya sewa ataupun Ariyah pinjam, ya kembali ke pemilik. Karena kalau sewa itu hanya manfaatnya saja. Kalau pinjam juga hanya manfaat, tidak memindahkan kepemilikan. Jadi beda antara brand sama bisnisnya itu bisa jadi berbeda. Nah, kalau brandnya karena dia akadnya sewa, ya maka kembali ke holding. Makanya kalau dia ternyata akadnya ada sewa brand, ya ternyata 3 tahun gitu kan, ya maka ada biaya kan, ada biaya dari sirkah ini, ya itu membayar biaya sewa ke holding. Tapi kalau ternyata sirkah yang ini putusnya adalah misalnya 1 tahun, oke, terus putus sirkah karena satu dan lain hal, berarti apa? Pemodal itu masih punya hak atas sewa brandnya 2 tahun. Itu dia masih boleh pakai. Nah, makanya kalau sewa agak panjang. Nah, itu pembicaraannya di posisi brand dalam sirkah. Nah, itu agak panjang. Nanti aja lain waktu kita diskusikan.
Begitu? Siap, Ustaz. Ya, Oke, Ustaz. karena ini mau jawab yang lain-lain juga. Siap, siap. Oke, Ustaz. Siap. Wah, alhamdulillah ada 43 orang ini. Mungkin lagi menyimak atau lagi tidur 43 orang? Nyimak, Pak. Oh, Nyimak, nyimak ya. Ustaz. Simak. Nyimak, Kirain. nyimak. Minyak, Ustaz, minyak. Ya, minyak ya, minyak. Oke. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, kalau yang pertama istiqomah apakah sudah hadir? Iya, Ustaz. Hadir. Oh, hadir juga ya. Siap. Kalau Mbak Istiqomah yang ditanyakan adalah dropshipping ya. Iya, Ustaz. Dropshipper. Dropshipper. Nah, jadi begini, kalau berdasarkan yang kemarin, jadi gini, dropshipper itu ya bisa terjadi dua skema, yaitu menjadi penjual atau menjadi makelar. Nah, yang mana yang jenengan tanyakan? Dia penjual, soalnya atas nama dirinya sendiri, Ustaz. Ya, dia penjual. Maka di sini ada supplier, di sini ada pembeli kan. Oke. Nah, dia itu dropshipping melakukannya itu karena apa? Belum ready barangnya kan. Jadi penjual itu belum ready kan barangnya. Ada ready tapi cuman sedikit, misalnya cuman buat foto-foto gitu loh, Ustaz. Ya, itu bukan objek yang akan diperjualbelikan dengan pembeli. Iya sih, benar-benar. Ya, Oke. berarti itu Berarti nggak ready. berarti itu tidak ready stock. Yes. Oke. Maka kalau barangnya belum ada, kita kan kembalikan kepada rukun jual beli. Oke, satu pelaku akad, ya, ada penjual al-bai, ya. Penjual sama al-mustari, dia pembeli. Kedua adalah objek akad. Di sini punya barang, ya, di sini pembayaran. Dan gitu. Nah, yang ketiga adalah ijab qabul atau sigotnya. Nah, yang perlu kita pahami, hukum asal atau standar asal jual beli itu barangnya ready, pembayaran ready, diserah terimakan di majelis akad, kan begitu kan? Bu Istiqomah? Yeah. Oke. Yes. Nah, kalau barangnya ready bisa diserah terimakan di majelis akad, ya. Pembayarannya tertunda itu boleh karena salah satu pihak itu boleh berhutang, tapi cuma satu pihak. Atau sebaliknya, ya, barangnya itu ternyata belum ready, boleh, cuman dia harus bayar lunas di depan. Nah, yang nggak boleh itu apa? Barangnya belum ready, tidak bisa diserah terimakan di majelis akad, kok pembayarannya itu juga bisa, belum, atau dia tempo tertunda, tidak bisa diserah terimakan di majelis akad. Nah, ini nggak boleh ini. Karena jadi kalik bil kalik, jual beli utang dengan utang. Ya. Nah, Rasulullah SAW an baiul kalik bil kalik. Jadi Rasul melarang adanya jual beli utang dengan utang. Nah, kalau dia belum bisa ngasih barang, itu menjadi tanggungan. Gara-gara dia sudah berakad. Begitu juga kalau dia belum bisa bayar, itu jadi tanggungan kalau dia memang berakad. Dan setiap tanggungan masuk butuh fi zimah, semua tanggungan itu hakikatnya adalah utang. Gitu. Contoh, jenengan beli HP 2 juta, tapi bayarnya minggu depan. Boleh kan berangkat jual beli, tempo bayarnya 2 juta minggu depan. Maka apa? Jenengan jadi punya utang 2 juta. Itulah yang namanya tanggungan. Nah, besok di kelas KBS akan dibahas mengenai dain. Oke. Nah, maka dari ini, kalau dia nggak punya barangnya, jadi hukum asalnya itu harus memiliki kan. La tabi malaisa indaka. Janganlah engkau menjual barang yang belum ada di sisimu. Salah satunya belum memiliki. Hukum asalnya. Nah, ada namanya jual beli perkecualian. Kalau barangnya itu belum ada. Yaitu bisa menggunakan akad salam atau namanya istisna. Nah, kalau salam ini akad pesanan. Kalau istisna ini pesan buat. Bedanya apa? Kalau istisna itu Anda produsen. Jadi memproduksi sendiri. Kalau salam Anda harus beli kepada pihak lain. Nggak ada syarat barang-barangnya harus yang apa kayak gitu, Ustaz? Ada syaratnya. Nah, itu sebenarnya nanti di kelas KBS juga dibahas. Nah, ini biar yang lain juga gamblang saja ya.
Maka kalau jenengan harus membeli lagi, harusnya akadnya namanya akad salam. Oke, nah akad salam itu bisa terjadi di sini. Jual beli satu menggunakan akad salam. Syaratnya apa? Yang pertama, dia harus bayar lunas di depan. Kalau enggak kan kalik-kalik jadinya. Yang kedua, hanya untuk barang-barang yang bisa disalamkan, yaitu bisa ditimbang, ya, ditakar dan diukur. Timbang, takar, ukur. Ya, kalau umumnya namanya barang mitsliat. Barang yang bisa didapatkan di pasaran secara mudah. Jadi dia sama. Contohnya apa? Beras C4. Kemungkinan besar kan semua beras C4 ya begitu. Nah, itu bisa akad salam. Nah, jenengan ini akad apa? Objek bendanya apa? Buku, berarti akad salam ya, Ustaz. Ya, buku bisa. Maka, dan yang ketiga, dia harus ada takobut. Ya, maka apa? Kalau sudah terjadi jual beli salam di sini dan sah jual beli salamnya, maka terjadi jual beli keduanya di sini. Ingat, ini dua jual beli. Oke. Nah, nanti kalau sudah terjadi akad jual beli, ini wajib barang ke sini dulu. Inilah takobut itu. Ya. Nah, yang salah dropshipper itu dikirim langsung begini nih. Langsung ke pembelinya. Nah, itu nggak boleh. Kalau dalilnya kan la tabihu hatta taqbidu. Janganlah engkau menjual barang yang belum engkau terima. Gitu loh. Oke. Baru kalau sudah sampai sini dikirim begini. Nah, itu baru memenuhi akad salam atau dropshipper yang berposisi sebagai penjual. Oke. Nah, jual beli kedua sini, ini sebenarnya mau tempo itu boleh. Karena kan ini sudah punya barangnya. Nah, tinggal disesuaikan. Begitu, Bu Istiqomah. Kalau sebagai marketer berarti beda lagi ya, Ustaz? Bukan makelar maksudnya. Oh iya, makelar. Oh, Ya, itu nanti ada dropshipper di kelas itu. Jadi biar lebih gamblang. Oke, saya kasih gambaran aja deh. Ya, ini supplier atau penjual kan. Nah, di sini makelar. Nah, di sini pembeli. Nah, bedanya apa? Dia kalau makelar itu sebenarnya hanya wakil. Jual belinya tuh di sini. Jadi dia cuma jual beli satu dia. Nah, yang terjadi apa? Ini mewakilkan di sini. Menjadi wakil. Yaitu karena dia menjadi simsar. Simsar itu pelaku samsarohnya. Kemudian dia mewakili jual belinya. Tapi hakikat jual belinya tuh ini. Di sini nih. Boleh mewakili akad itu boleh. Tapi dia bukan pelaku akad. Pelaku akadnya tetap penjual dan pembeli. Nah, makanya sebelum terjadi jual beli satu ini, harusnya terjadi dulu akad samsaroh di sini. Iya, Bang. Saya nih, sambil belajar. Ya. Maka dia harus terjadi akad samsaroh dulu. Ya. Ini harus terjadi dulu agar dia berhak atas komisi itu. Jadi nggak mungkin terjadi jual beli dulu, baru kok samsarohnya, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena kegiatannya simsar itu adalah al-wasitu bainal bai' wal mustari. Jadi dia perantara atau orang yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Tuh. Nah, nanti dapatnya apa kalau di sini? Komisi. Tapi dia nggak boleh makelar ini bilang itu barang saya karena memang bukan milik dia. Makanya kalau terjadinya jual belinya di sini dikirim langsung itu boleh. Bedanya di situ. Perbedaannya 180 derajat. Dengan kalau jadi penjual. Begitu Bu Istiqomah. Semoga tambah bingung. Loh, kok tambah bingung? Tambah jelas. Tambah jelas. Insya Allah. Makasih, Ustaz. Siap. Ustadz, itu berarti sama, Gimana? berarti hampir sama dengan transaksi yang just tip saya kemarin ya, Ustadz ya? Iya, sebenarnya kalau akhirnya jual beli ya begitu. Kalau akhirnya jual beli ya begitu. Kalau yang maklar itu berarti
kalau misalnya makelar ini akad dengan supplier, akad dengan supplier bahwa aku jadi wakilmu untuk menjual. Nah, makelar ini boleh nggak dia menaikkan harga? Nah, itu nanti jadi kalau di akad samsara ya pemberian komisi ya itu tidak ada pattern fixnya. Yang penting kesepakatan. Ini awalnya dulu. Maka apa? Boleh menggunakan persentase dari harga jual. Boleh nilai yang fix. Boleh selisih dari harga yang ditetapkan. Jadi kalau makelar karena dia wakil hukum asalnya harus mengikuti sistem yang ditentukan oleh penjual. Nah, kalau sampai penjualnya bilang, oke ini dari saya 100, terserah kamu jual, itulah komisimu. Maka boleh dia menaikkan harga barang. Oh, gitu. Berarti memang sudah ada akad yang sebelumnya ya, Ustaz ya. Ya, tapi yang ingat di dalam satu samsara ya tidak boleh ada 2 skema atau lebih. Hanya boleh 1 skema biar dia tidak goror. Maka kalau pakai persentase ya persentase, kalau pakai nilai fix ya nilai fix terhadap satu samsara. Dan ingat, terhadap satu samsara itu berarti terhadap 1 jual beli. Maka apa? Bendanya ada 5, skemanya sendiri-sendiri itu boleh. Yang penting jelas. Kalau sistem seperti ini untuk pengiriman dari supplier ke pembeli boleh atas nama makelar atau harus atas nama supplier? Kalau kepemilikannya milik supplier, tapi kalau pengirimannya terus berdasarkan pemesanan dari makelar ya boleh. Oh, boleh ya atas nama makelar ya Ustadz ya. Tapi dia nggak boleh mengakuin itu barang milik dia. Kalau nggak ditanya ya nggak usah jawab, tapi kalau ditanya ya dia tinggal bilang iya ini bukan milik saya. Nah, soalnya gini loh, kalau akad jual beli di sini, maka seharusnya pembeli itu di sini kan, penjual itu di sini. Oke. Maka kalau yang namanya akad jual beli, pembeli sama penjual itu harusnya saling tahu. Gitu loh. Nggak mungkin dia sembunyi-sembunyi. Karena dia rukun. Gitu. Nah, makanya makelar itu harus ada kelebihannya. Makanya kenapa ada yang memilih dropshipper sebagai penjual? Karena lebih aman buat dia. Dia orang nggak perlu tahu dari mana dia dapat barang itu, it's okay. Makanya akad samsara di sini perlu banyak pembicaraan agar mengamankan posisi maklarnya juga. Begitu. Begitu nggak? Siap. Gimana? Sudah pada bobo belum? Izin, Tat. Iya, ya. Gimana Pak Rahmat? Mau nanya yang mengenai Khalid bin Khalid tadi, Tat. Khalid bin Khalid. Iya, itu kalau misalnya di kita misalnya beli tanah itu kan tempo biasanya, Tat. Jadi utang ya jadinya ya. Nah, terus itu posisinya kita jual ke konsumen lagi, itu dalam bentuk kredit itu termasuk nggak tadi itu? Enggak dong. Kalau dia sudah akad, maka dia sudah berpindah ke pemilikan. Jadi ini pemilik tanah. Oke. Ini pembeli 1. Iya. Oke. Maka terjadi jual beli. Ini ready tanahnya kan. Kalau tanah nggak bisa akad salam dia. Iya. Ya. Makanya kalau tanah, rumah, mobil, hewan ternak itu tidak boleh. Dia tidak boleh akad salam, dia harus punya dulu. Nah, itu kemarin waktu kurban itu hati-hati, karena hewan kurban itu tidak boleh akad salam. Walaupun ada khilafiyah, menurut saya yang rojih adalah yang itu. Oke. Nah, kemudian terjadi jual beli. Jual beli 1. Oke. Kan sudah bisa sah walaupun dia tempo. Maka apa? Tanahnya itu udah milik sini. Gitu loh. Maka apa? Kalau dia jual lagi dengan pembeli 2, maka posisi di sini kan berubah jadi penjual kan? Iya, betul ya. Nah, ini kalau ke sini juga dia sudah punya tanahnya, ini terjadi jual beli 2, ini mau tempo juga nggak apa-apa, mau cash pun nggak apa-apa. Karena objeknya sudah selesai. Gitu loh. Ya. Nah, yang nggak boleh utang dalam utang itu kalau dia satu akad, dua-duanya berhutang. Itu nggak boleh. Nah, ini kan hutangnya sendiri-sendiri ini.
J. Gitu. Bisa dipahami, Pak Rahmat? J. Paham, Tat. Pokoknya lek melu KBS tambah pinter. Lek orang tambah pinter keterlaluan. Ojo Iya, tambah tapi- pusing ya, Ustaz. Awal-awal, Bu. Habis itu pusing banget. Oke, kita lanjut ya. Ke pertanyaan berikutnya. Pak Ustul sudah, kemudian ke Hanik Cipta. Ini Bu Hanik ya, Hanik Cipta. Apakah hadir? Tadi kayaknya hadir. Oh, keluar kayaknya. Hadir? Oh, hadir. Ini Bu Hanik? Iya. Siap. Oke. Afwan mau tanya, kalau kita mau beli kurma secara online itu boleh atau tidak ya? Kita transfer dulu baru dikirim sama penjualnya beberapa jam berikutnya. Mengingat kurma itu termasuk barang ribawi yang apabila tidak kontan dan di tempat, maka akan termasuk riba. Mohon penjelasannya. Nah, jadi gini. Jadi hukum asalnya ya. Hukum asalnya jadi barang ribawi ya. Az-zahabu bizahabi wal fidatu bil fidati wal buru bil buri wasyairu bisyairi wa tamru bitamri wal milhu bil milhi. Jadi apabila satu itu emas ketemu emas, dua perak ketemu perak, ya. Tiga itu gandum, kemudian yang keempat itu syair atau jawawut, terus yang kelima itu dia garam, kurma ya, kemudian garam. Oke. Nah, ini barang ribawi memang. Nah, dia memang hukum asalnya harus yadan biyadin. Sawaan bisawain, mislan bimislin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Maka dia harus senilai, ya sejenis senilai dan harus yadan biyadin dari tangan ke tangan. Berarti artinya apa? Artinya dia bisa diserah terimakan di majelis akad. Faiza talafat hadihi asnafu fabi'u kaifasitum idza kana yadan biyadin. Tapi apabila jadi kalau emas ketemu emas itu harus senilai ya, dan dia sejenis senilai dan yadan biyadin. Emas ketemu emas, perak ketemu gandum ketemu gandum, syair ketemu syair, kurma ketemu kurma, garam ketemu garam. Nah, memang di sini ya itu ada tambahan uang karena fungsinya yang sama. Jadi ini bukan kias sebenarnya. Jadi karena fungsinya sama dan dia memang juga ada hubungan dengan zakat. Jadi uang itu bukan kias. Makanya saya mengikuti pendapat yang 4 bahan pokok ini tidak bisa dikiaskan dengan perak, gandum. Ya, jadi emas perak itu juga posisi uang disamakan seperti emas dan perak. Ini bukan kias, tapi fungsinya yang sama, yaitu sebagai alat tukar. Dan uang pun terkena hubungan dengan hukum zakat dan lain-lain. Makanya saya mengikuti pendapat yang bahan makanan yang lain, bahan pokok, ya selain yang 4 ini itu bukan barang ribawi. Memang di sini ada khilafiyah. Ada yang bilang beras itu pun termasuk barang ribawi karena dikiaskan melalui ini. Nah, kalau di pelajaran guru saya itu tidak dikiaskan. Bukan dikiaskan. Ini karena adanya persamaan terhadap fungsi bendanya, yaitu sebagai alat tukar. Jadi cuma 4 ini saja. Oke, tapi silahkan kalau Anda merasa lebih rojih pendapat yang dia termasuk barang ribawi, ya silahkan. Tapi kalau pendapat yang saya ikuti tidak. Nah, maka apa? Kalau emas ketemu uang, emas ketemu perak, gandum ketemu uang, emas ketemu kurma, itu
tidak harus senilai. Tapi tetap harus yadan biyadin. Nah, jadi ini penjelasan singkat aja. Jadi apa? Kalau emas itu straight harus di majelis akad. Tapi kalau untuk yang makanan ini, itu ada perkecualiannya. Kalau dia mau ada yang tertunda, tidak yadan biyadin. Yaitu pertama menggunakan akad salam. Oke, maka kalau akad salam kurmanya itu belum ada. Maka kalau kurmanya sudah ada juga nggak bisa akad salam gitu loh. Oke. Nah yang kedua, dia boleh melakukan jual beli utang. Tapi hukum asalnya menggunakan rohen, yaitu jaminan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul, yaitu membeli bahan makanan yang mana di hadis yang lain disebutkan itu membeli syair kalau nggak salah. Juwawud ini. Ya, makanya jadi dipersamakan dengan hukum yang lain termasuk kurma. Beliau menggadaikan baju besinya. Tuh. Boleh. Nah, yang ketiga, kalau dia sudah saling percaya tanpa jaminan dengan jual beli utang, itu boleh bayarnya tempo. Gitu. Nah, terus yang ditanyakan Bu Ani apa? Mungkin dari setelah penjelasan ini. Bu Ani? Suaranya belum keluar. Halo. Yeah. Kan karena kurma termasuk barang ribawi kan, kalau biasanya kan beli langsung di tokonya. Nah ini kalau pesan lewat online kan otomatis saya harus transfer dulu, baru setelah diterima baru dikirim, dan dikirimnya kan nggak bisa di tempat itu tadi kan. Itu hukumnya. Ya, jadi gini, kalau memang barangnya belum ada bisa menggunakan salam. Dan salam ini memang lunas di depan, berarti ditransfer dulu. Oh, oke. Nah, pertanyaannya dia sudah punya ready stock atau belum? Sudah ada. Kalau sudah ada, boleh sebenarnya terjadi jual beli utang. Nah, tapi ini ya. Nah, ini. Dalam jual beli, itu selama barangnya tidak bisa diserah terimakan di majelis akad, walaupun dia sudah miliki. Ya, contohnya apa? Oke, saya punya HP. Walaupun tadinya baru saya beli, terus sudah takobut, maka bendanya sudah jadi milik saya. Tapi ada teman saya yang pun tak beli deh HP-nya, 2 juta ya. Oke, pertanyaannya HP-nya itu sudah saya pegang, sudah saya miliki, sudah saya pegang. Dia sebenarnya juga punya uangnya. Tapi kalau akadnya lewat telepon, sah atau tidak? Sah. Tidak sah. Oh, tidak Kenapa? sah. Saya tidak bisa ngasih HP-nya, dia nggak bisa ngasih uangnya. Oh iya, iya. Oke. Makanya salah satu pengertian dari la tabi malaisa indaka, itu kan sebenarnya kalau pengertian umumnya kan janganlah kau menjual barang yang belum ada di sisimu. Itu sebenarnya pengertiannya 3. Pertama, belum dimiliki. Kedua, belum dipegang. Dan ketiga itu tidak bisa diserah terimakan di majelis akad. Oke, termasuk contohnya gini. Misalnya Pak Rahmat punya burung. Oke, biasanya burungnya di kandang dan orang tahu itu burungnya Pak Rahmat. Ya. Jadi burungnya Pak Rahmat itu bisa dilihat gitu. Ternyata lepas. Burungnya lepas dan orang-orang itu tahu itu burungnya dia. Terus dia jual ke temannya, ke tetangganya. Saya jual burung saya yang lepas. Maka itu tidak sah. Kenapa? Karena tidak bisa diserah terimakan di majelis akad. Langsung, ya. Oke. Ya. Ya. Maka apa sebenarnya la tabi malaisa indaka itu salah satunya itu tidak bisa diserah terimakan di majelis akad. Nah, maka kalau dia tidak bisa diserah terimakan di majelis akad itu tetap jadi tanggungan. Nah, boleh nggak? Boleh selama lunas juga di depan. Maka kalau jenengan nanti jual beli kurmanya dengan utang, jadi jual beli utang itu tidak harus uangnya terus yang utang, gitu loh. Kalau barangnya yang utang itu juga termasuk jual beli utang gitu loh. Pokoknya kalau jual beli utang itu salah satu
salah satu objek akad itu tidak bisa diserah terimakan, salah satu. Entah itu uangnya kah, entah itu barangnya. Oke. Nah, maka apa? Memang cara menyelesaikannya boleh jual beli utang kalau sudah sering tanpa jaminan tuh boleh, tapi kalau belum pernah harusnya pakai jaminan. Gitu loh. Jadi kalau sudah saling kenal itu atau sudah saling percaya itu berarti berdasarkan apa? Pertama sudah kenal, kalau kenal boleh. Atau sudah pernah bertransaksi itu boleh. Iya. Nah, kalau enggak harusnya pakai jaminan. Jaminan. Nah, kalau sudah kenal dan lain-lain, jual beli utang itu boleh. Tapi yang utang itu barangnya, bukan pembayarannya. Maka kalau Anda bayar lunas di depan, boleh akad jual beli utang kurma tersebut. Begitu, Bu. Iya, Pak. Iya, Ustadz. Ya. Oke. Enak tolek jelas kene ning kelas iki. Lek dikon lewat chat WA iki, waduh. Gemrobios dhewe. Saya pelaku penjual kurma, Ustadz. Gimana? Saya pelaku penjual kurma itu. Wah, saya nggak percaya ya, Bu Tari. Kalau belum dikirim ya. Ya, saya cuma bilang kalau cuma saya juga nggak bakalan percaya gitu loh. Sama, saya juga nggak percaya. Nanti kalau jenengan mau tanya alamat kantor, saya kasih nanti. Biar percaya, maksudnya gitu. Nah, kasusnya itu yang seperti itu, apa, Ibu Hernia itu ya, Ustadz. Jadi, saya itu kan kerjasama dengan importir untuk pengiriman kurma ke Indonesia. Karena kan untuk kirim sendiri tidak bisa, karena kapasitasnya kan harus kita ngambil ke petani langsung kan. Dan saya kan ngambil kurmanya tidak hanya di Saudi, tapi dari Mesir, dari Turki. Jadi saya kerjasama dengan importir. Nah, kita biasanya sistem booking. Jadi saya booking kurma sekian ton gitu kan. Dan saya itu biasanya menawarkan kepada reseller-reseller saya tersebut. Jadi mereka akad salam, mereka lunas di depan. Oke, Mbak, saya booking sekian kilo, mereka booking ke saya kan bayar lunas. Tetapi barang saya kan belum ready, Ustadz. Karena masih booking juga ke importer dan masih dalam perjalanan. Nanti kita sudah sampaikan barang sampai ke Indonesia sekian, baru kan nanti kita kirim ke para reseller. Itu gimana, Ustadz? Ya kalau dia bayar di depan boleh kan? Nggak apa-apa ya, walaupun saya barangnya masih belum ready gitu, masih di perjalanan. Berarti kan pakai akad salam. Kalau akad salam untuk kurma itu boleh. Jadi waktu Nabi hijrah ke Madinah, itu banyak penduduk Madinah melakukan salam kurma dan beliau mendiamkan. Dalilnya itu. Maka berarti beliau menyetujui, berarti hukumnya mubah. Alhamdulillah kalau gitu. Ya kalau saya sih belum alhamdulillah, soalnya kan nggak ngelihat barangnya. Insya Allah, Ustaz. Perlu dikirim, nggak perlu ngontak importirnya terus ngirim 1 ton, Bu. Nggak usah, ngerepotin itu. Ya. Siap begitu? Iya, Ustaz. Jazakallah. Oke, aman. Nah, kemudian yang berikutnya. Ya, siap. Siapa yang bertanya? Nyambung yang saya, Ustaz. Ya, Hendra. Nyambung yang kurma tadi, Ustaz. Oke. Kan tadi kan yang kurma itu kan diperbolehkan yang pertama tadi dengan akad salam, yang kedua dengan kalau ada arahan ya, Ustaz ya. Kan yang ketiga tuh ada ya, Ustaz ya, yang jika atas asas saling kepercayaan ya, Ustaz ya. Iya, tapi dia berarti bayarnya yang tempo kan. Kalau bayarnya yang tempo, maka barangnya harusnya sudah dipegang sama pembeli. Gitu loh. Jadi misalnya Ustadz pesan kurma dari saya, kurma saya selaku penjual saya sudah ready berarti kurma ini gitu harus ya. Beli ya, bukan kadang kan ya. Nah iya, jadi saya kirim Ustadz barangnya ya. Saya kirim kalau udah beli Ustadz, baru gitu dikirim kan. ya. Oke. Iya. Jadi misalnya Mas Hendra saya pesan kurma, oh nggih Ustadz, terus saya kirim. Berarti kan Ustadz belum ngasih uang ke saya nih. Karena Ustadz kita saling percaya. Kemudian saya ngirim kurma ke Ustadz. Nah, barang kan belum sampai Ustadz. Nanti begitu nyampe, kapan dikatakan sah jual belinya? Pada saat barang nyampe di Jogja gitu, Ustadz. Iya, jadi pas saya nggak membayar di depan, maka kalau jenengan juga belum ngasih barangnya ke saya, itu tidak mungkin bisa akad.
Karena dua-duanya itu belum menyerahkan objek akad salah satunya. Nggak mungkin bisa akad, karena harus ada. Jadi di dalam Islam itu boleh utang tapi satu pihak, sorry. Oke, satu pihak. Yang satu pihaknya nggak boleh, karena kalau dia nggak bisa ngasih itu termasuk tanggungan. Gitu loh. Oke. Maka apa? Jenengan mengirim itu bukan karena dasar akad. Nah, itu resiko di situ. Maka apa yang terjadi? Ya, di sini kan ada penjual, oke, ini ada pembeli. Oke. Nah, penjualnya ini sebenarnya sudah ready barangnya. Betul. Nah, yang ini tempo nih. Jadi barang ready, ya. Nah, pembayarannya nggak ready. Tapi apa? Di sini kan majelis akad. Kalau ini nggak bisa dikasih ke majelis akad dan ini juga nggak bisa dikasih ke majelis akad, maka belum bisa akad. Oke. Maka apa? Semisalnya ada obrolan, itu bukan obrolan akad, tapi namanya wa'ad. Wa'ad ghairu mulzim. Jadi wa'ad itu janji yang tidak mengikat. Nah, janji yang mengikat itu adalah akad. Jadi janji yang tidak mengikat itu wa'ad. Kalau janji yang mengikat itu adalah akad. Makanya kalau jenengan sering bilang ya, janji adalah hutang, itu sebenarnya perihal yang tidak tepat. Pertanyaannya janji yang mana? Dia memang sudah bisa akad atau tidak? Nah, yang mengikat itu yang sudah jatuh ke akad. Nah, itu jadi utang. Makanya besok kalau di kelas akan ada diskusi, akan ada materi mengenai dain, hutang. Ya. Maka apa? Dain itu salah satunya gara-gara akad. Jadi kalau dia itu belum bisa akad, itu posisinya hanya wa'ad. Contohnya misalnya ya, saya bilang ke Mas Hendra, Mas, besok kalau saya dapat waris, jangan tak kasih 1 juta. Saya tanya, itu akad atau wa'ad? Itu adalah wa'ad. Kenapa? Karena memang objeknya saya belum dapat, kejadiannya juga belum ada. Gitu loh. Maka kalau besok akhirnya saya dapat warisan, enggak jadi ngasih jenengan, itu boleh. Karena memenuhi wa'ad itu hukumnya sunnah. Ya. Kalau memenuhi akad itu hukumnya wajib. Gitu loh. Maka kalau wa'ad itu batal, nggak jadi akad juga boleh. Maka kalau jenengan ngirim ke pembeli tapi berdasarkan wa'ad itu resiko. Ya, maka kalau jenengan belum kenal orangnya sebaiknya jangan. Kenapa? Karena kalau dia nyampe sini barangnya, terus Mas, sorry Mas, aku ternyata butuh uang ya ini. Belum bisa deh. Saya kayaknya nggak butuh-butuh banget ke rumahnya. Kita batal ya. Boleh itu. Nah, pertanyaannya siapa yang nanggung ongkos kirim? Benar, Kemudian Ustaz, pernah kejadian itu. ngirimin balik itu juga siapa? Itu kan harus jelas. Gitu loh. Maka harusnya Anda berakad. Gitu loh. Lakukan akad salam. Atau kalau mau utang tapi pembayarannya yang depan, barangnya yang menyusul. Kenapa? Karena yang namanya majelis online itu tidak bisa serah terima barang. Kalau serah terima uang masih bisa dengan transfer. Gitu loh. Bisa dipahami ya. Tapi kalau dia akhirnya jadi, makanya setelah barangnya nyampe di sini, nah disinilah Anda baru bisa akad. Kenapa? Karena barangnya sudah bisa diserah terimakan, walaupun pembayarannya utang. Begitu kan? Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Oke. Bisa, Ustaz. Ya. Dan saya pernah mengalaminya juga. Ya begitu. Jadi nggak boleh baper loh ya, karena memang belum akad. Gitu loh. Makanya COD itu tidak bisa, majelis akad untuk COD itu belum bisa akad itu. Kayak tadi misalnya beli HP, ya kan? HP-nya kan nggak bisa saya transfer, pasti harus diserah terimakan. Oke, uangnya juga dia nggak mau bayar duluan di depan karena dia mau lihat barangnya. Makanya COD itu kapan bisa akad? Pas ketemuan itu. Karena kalau majelisnya yang lewat telepon atau lewat WA-nya, itu belum bisa akad.
Kenapa? Karena barang belum bisa diserah terimakan, uangnya juga belum bisa diserah terimakan. Lah mau ngapain? Kan gitu. Bisa dipahami ya? Paham Ustaz. Berarti kalau ada kerugian ya ditanggung sama Ya pengirim barangnya ya. kan berarti masih miliknya penjual, ya itu urusannya penjual. Karena pernah ada kejadian juga kayak gitu. Jadi saya kirimkan barang, ternyata nyampe ke customer barangnya rusak. Karena ada keterlambatan ekspedisi. Nah, customer kan otomatis nggak mau bayar karena kondisi barang udah rusak. Oh, beda lagi. Kalau sudah akad, terus nyampe di situ tidak sesuai spek, itu beda lagi. Nah, pertanyaannya dengan akadnya kapan? Dia bayar di depan nggak? Bayar di depan. Kalau itu bayar di depan. Nah, Saya ada kasus bayar di depan, ada juga kasus karena saya percaya barang saya kirim terlebih dahulu. Jadi dua-duanya pernah saya kerjakan. Tapi yang ngirim dahulu juga tercancel, nggak jadi jual beli. Semua cancel semua karena barangnya nyampe ke customer udah rusak. Nah, beda lagi. Kalau pembicaraan rusak itu kenapa? Kalau kesalahannya ekspedisi, harusnya ekspedisi yang nanggung. Bukan jenengan, juga bukan pembeli. Kalau dia bilang, saya bisa ngirimnya dalam waktu seminggu. Nah, itu maka yang nanggung dia. Makanya diposisikan terhadap faktanya masing-masing. Gitu loh. Nah, mungkin untuk uji coba silahkan besok ngirim ke Indonesia ke alamat kantor kami. Nah, kita coba tuh ekspedisinya memang sesuai enggak gitu kan. Ustaz, ngirim barang sekarang 3 bulan. Oh, setiap 3 bulan. Ya, insya Allah 3 bulan ke depan belum pindah kantor. Siap. Siap. Kode, Bu Tari, kode itu kode. Kode ya. Insya Allah. Siap. Oke, ini karena udah jam 9, kita satu lagi ya. Masih jam 5, Ustaz. Di sana. Oke. Yang berikutnya dari Pak Syahril Azhari. Apakah hadir? Syahril Azhari? Tadi kayaknya ada. Pak Syahril? Oh, sudah bobok kayaknya ya. Oh, ada ini Syahril Azhari. Apakah bisa respon? Belum ya? Oke, kalau belum kita pindah ke berikutnya ke Mas Apriansah. Mas Apriansah, apakah hadir? Hadir, Pak. Lanjut. Siap. Oke, pertanyaannya, kalau di sistem GoFood terdapat akad samsaroh sehingga multi akad, bagaimana kalau jual beli via transfer, tapi menggunakan beda bank? Transaksi beda bank biasanya ada administrasi tambahan. Apakah ini multi akad? Kan harus paham posisinya dulu. Oke. Ini si A ya punya uang di bank 1. Mau dikirim ke bank 2 untuk si B. Begitu kan? Mas Apriansah. Terus ditransfer gini kan? Apakah seperti ini yang dimaksud? Betul, Tat, betul. Oke. Nah, dia terhadap tabungan ini memang uangnya dia. Oke. Kalau uangnya mau pindah ke bank 2 untuk dikirim sebagai miliknya B, itu sebenarnya boleh. Tapi hak dia itu hanya terhadap uangnya, tidak terhadap manfaat perpindahannya. Maka terhadap pemanfaat perpindahannya menggunakan fasilitasnya sini, oke, itu terkena biaya, itu boleh. Karena dia menggunakan fasilitas manfaatnya bank 1. Nah, ini ujrohnya itu. Maka biaya admin untuk transfer itu boleh. Begitu, Mas Apriansah. Dan ini berbeda hal kalau dengan GoFood-nya. Karena kan hanya terjadi satu akad ini. Yaitu akadnya sebenarnya di sini nih, ijarohnya nih. Antara A sama B1. Nah, ngapain manfaatnya B1? Transfer ke B2. Begitu, Mas Apriansah. Bisa dipahami ya? Mas Apriansah? Bisa, Tat. Siap. Cuman yang saya bingung terkait samsara yang di GoFood itu bukannya case-nya sama, Stat. Jadi kan misalnya saya beli dengan toko A, ya kan? Nah, yang biaya yang dikatakan samsara itu bukankah itu ujro kepada si GoFood-nya itu, Stat? Pemilik aplikasinya.
Jadi gini loh, sebenarnya konsumen itu mau beli ke sini, tapi dia lewat layanan GoFood. Kan begitu kan? Nah, di GoFood ini dia sudah ada akad ijaroh. Oke. Tapi akad ijaroh ini itu jadi satu dengan akad samsarohnya. Termasuk sebenarnya nanti ada biaya talangan dulu kan. Jadi dia ini sebenarnya mau beli sini, tapi ditalangi dulu oleh sini. Jadi terjadi court lagi di sini. Terjadi court. Nah, cuman apa? Ini jadi satu ini. Sekalinya Anda melakukan ijaroh GoFood ini atau pemesanan ke GoFood ini, itu tuh langsung kunci 3 ini. Gitu loh. Ya. Maka sudah terjadi 3 akad dalam satu hal itu. Karena yang ini ngunci yang ini. Contoh misalnya, Mas Apriansyah, saya beli ya mobilnya ya. Oh iya boleh. Terus Bu Tari bilang, tapi kalau mau beli anunya Mas Apriansyah harus beli Mas Apriansyah harus beli motor saya. Bisa nggak gitu? Nggak bisa. Gitu. Karena kalau samsaroh itu untuk perantaraan jual belinya dan itu saling mengikat dengan akad ke GoFood-nya ini. Nggak mungkin Anda, oh saya pesan GoFood, ya nanti bayar ujrohnya, tapi nggak usah pakai samsaroh ya, bisa nggak? Nggak bisa. Itu pasti saling mengikat. Makanya multi akad itu 2 akad atau lebih yang saling mengikat. Nah itu insya Allah ada pembahasannya kalau di kelas KPS. Begitu. Berarti mending kepakai gosen ya Ustadz ya? Kalau gosen kan cuma 1 akad itu. Nah makanya apa yang terjadi? Jual belinya di sini aja. Jadi semisalnya konsumen itu utang pun, utangnya tuh di sini nih. Oke. Kemudian dari merchantnya menggunakan gosen misalnya ya. Menggunakan gosen sama-sama Gojek ya. Ya, maka kan sebenarnya ini konsumen ketemu sama pihak gosennya itu akad sendiri, ijarohnya di sini kan. Gitu loh. Antara konsumen sama gosen itu nggak ada hubungannya sama talangannya. Dan tidak ada biaya samsara terhadap jual belinya kan. Tuh. Nah, makanya lebih baik jual belinya tetap sama merchant, nanti ngirimnya pakai gosen. Maka tidak perlu menggunakan GoFood begitu kan, aplikasinya berbeda kan. Begitu Mas Apriansyah. Semoga tambah mumet ya. Nah, Mas Apriansyah ini sebagai apa? Merchantnya atau kerja di GoFood-nya atau sebagai konsumennya yang mau ditanyakan? Saya sebagai konsumennya biasa kalau beli suka langsung ini pakai GoPay. Nah, kalau GoPay itu cuma ngilangin code-nya, tapi dia nggak ngilangin ijaroh sama samsarohnya, jadi tetap multi akad. Nah, kalau nggak ada samsarohnya, cuma ijaroh saja, terus code-nya juga hilang, boleh itu GoFood. Begitu Mas Apriansyah. Oke. Yang samsara tuh yang biaya adminnya tuh Mas ya? Data deh. Biaya admin tuh gimana maksudnya? Kayak misalnya bukan dia samsara itu jadi makelar karena menggunakan aplikasi GoFood itu. Dia minta 15 sampai 20% dari penjualan. Gitu loh. Ya, dia meminta 15 sampai 20%. Makanya kalau Anda itu apa namanya? Jadi merchant, pasti harga jualnya beda itu kalau jenengan sama jual beli sendiri sama merchantnya itu. Pasti dia dinaikin. Karena dia juga minta bagian dari itu. Dan itu pasti mengikat itu. Begitu Mas Apriansyah. Bisa dipahami ya? Nanti pelan-pelan memahaminya. Oke? Nah, ini tadi ada yang juga bertanya di chat. Mungkin kita jawab satu ya, karena tadi dari ini. Makanya kalau ada yang mau bertanya, silahkan taruh di grup, nanti saya buatin listnya. Nah, kalau pas ada kesempatan, bisa kita diskusikan.
ini ke Roli Ananda, Aulia Roli Ananda. Apakah hadir? Aula Roli. Apakah hadir? Belum respon ya. Oke, kalau crowdfunding, Afwan, Kang Hanif mungkin next ya, agak panjang. Kemudian Ustadz boleh nanya, kalau akad kredit boleh tidak barang nyampe duluan ke rumah pembeli, baru kemudian tanda tangan akad di kertas. Ya memang harusnya akadnya kalau dia kredit pembayarannya tertunda, dia baru bisa akad kalau barangnya itu diserahkan atau diterima oleh pembeli. Maka memang nanti akadnya di situ. Nah, tinggal resikonya harus diminimalisir, karena kalau dia batal beli juga boleh. Untuk Pak Fakih Farobi mungkin next ya, itu sudah saya masukin sih sebenarnya. Tapi ini sudah jam 9 lebih, mungkin next. Ustaz, yang itu Ustaz, boleh tanya nggak? Saya Tadi nunggu Aula. giliran nih soalnya. Gimana? Saya nunggu giliran dijawab tadi. Oh iya, next ya. Insya Allah di kelas yang next saya akan jawab lebih. Mungkin Ustaz, selanjutnya ya. Oke, bokeh. Monggo Pak Aula, Mas Aula, Ananda Putra. Roli. Oh, iya. Oke. Ini Ustadz, yang mengenai sekarang lagi banyak itu open donasi itu Ustadz, buat makanan, buat ada nakes atau orang isoman. Tapi kebetulan yang open donasi ini juga dagang, punya catering. Mau nggak mau itu dia akhirnya ya seolah kayak beli dari dia gitu Ustadz, makanannya. Apakah itu multi akad, satu sisi dia sebagai wakalah, satu lagi dia ada akad jual belinya, atau bagaimana Ustadz? Mas Roli ini ikut KBS nggak? Iya, ikut grup KBS. Iya. Nanti saya share ya. Udah ada artikel dari Ustadz saya, Ustadz Sidik, mengenai dia mengajak donasi, tapi dia sebagai penjualnya. Nah, itu mungkin untuk penjelasan yang lebih mudah dipahami dulu. Nanti kalau belum paham, baru kita diskusikan di kelas. Siap, Ustaz. Siap. Begitu, karena ini sudah juga mau jam 9:30 ya. Dokternya harus pulang ke rumah. Jadi mohon maaf, mungkin Bu Tari next bisa diskusi lagi. Jadi belum siap. Insya Allah kalau konsultasi dokter Sirkah ini akan dijalankan setiap Senin malam. Ya, harusnya ya hanya jam 8 sampai jam 9, tapi bisa kalau ternyata juga diperpanjang. Tiap Senin ya Ustadz ya? Gimana? Tiap Senin ya Ustadz ya? Iya. Tiap Senin jam 8 sampai jam 12, Ustadz. Iya. Bisa jadi ya. Enak kalau gitu. Malam gini enak Ustadz, saya nggak perlu meleang. Iya. Yang di Jogja ini yang kurang enak, soalnya belum ada kurma kayaknya ya. Nanti tinggal dikondisikan. Siap. Mungkin kita cukupkan sekian untuk konsultasi dokter. Dan insya Allah di minggu depan ada lagi. Kalau yang di KBS setiap hari Minggu ya, kita juga akan ada. Monggo juga bisa, kalau waktunya cukup, bisa kita diskusikan tanya jawabnya juga, karena materinya cukup banyak juga. Oke, begitu dari saya, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya di acara konsultasi Dr. Sirka, dan saya juga mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan yang telah tersampaikan. Semoga kita bisa terus silaturahim dan bertemu di forum-forum tholabul ilmi yang lain. Oke, saya tunggu di Madinah, Ustaz. Amin. Ya, moga-moga nanti dapat kesempatan ke sana dan bisa berjumpa dengan jenengan. Oke. Ada rekamannya ya, Tat? Ini insya Allah ada rekamannya. Ya. Nanti diurus sama admin. Begitu ya. Jazakallah. Oke, Afwan, dan monggo bagi yang belum ikut KBS bisa ikut KBS. Kalau merasa kegiatan KBS-nya juga bermanfaat, bisa disarankan kepada yang lain untuk mengikuti, karena masih awal-awal materi dasar-dasar akad. Ya, kita insya Allah 22 kali pertemuan dan bisa menonton video ulangnya. Dan yang untuk KBS yang terbaru ada absensi dan juga ada ujian akhirnya. Jadi
semoga juga menjadi wadah yang bisa memaksimalkan pembelajaran. Oke, begitu dari saya. Kita tutup dengan pembaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Untuk Pak Basuki, Afwan belum bisa kejawab. Untuk yang next, insya Allah akan dijawab. Siap, begitu. Dari saya, matur nuwun, ya afwan minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Himawan, matur nuwun, Pak Basuki, Mas Dede, Putari, matur nuwun. Jazakallah Ustaz. Pak Aris, Saifuddin, Pak Syahril, dan teman-teman yang lain, matur nuwun. Selamat istirahat, jaga kondisi dan kesehatan ya. Amin. Amin ya rabbal alamin.